Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori pengembangan kurikulum PAI di pesantren, sekolah, dan madrasah. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengembangan kurikulum pesantren. Adapun pengembangan kurikulum pesantren yang pertama yaitu kurikulum berbentuk pendidikan agama Islam. Di dalam dunia pesantren, kegiatan belajar pendidikan agama Islam lazim disebut sebagai ngaji atau pengajian. Kegiatan ngaji di pesantren pada praktiknya dibedakan menjadi dua tingkatan. Pada tingkatan awal ngaji sangatlah sederhana, yaitu para santri belajar membaca teks-teks Arab, terutama sekali Al-Quran. Tingkatan ini dianggap sebagai usaha minimal dari pendidikan agama yang harus dikuasai oleh para santri. Tingkatan berikutnya adalah para santri memilih kitab-kitab Islam klasik dan mempelajarinya di bawah bimbingan kiai. Kedua yaitu kurikulum berbentuk pengalaman dan pendidikan moral. Kegiatan keagamaan yang paling terkenal di dunia pesantren adalah kesalehan dan komitmen para santri terhadap 5 rukun Islam. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran para santri untuk mengamalkan nilai-nilai moral yang diajarkan pada saat ngaji. Adapun nilai-nilai moral yang ditekankan pesantren adalah persaudaraan Islam, keikhlasan, kesederhanaan, dan kesaudaraan Islam. Lalu yang ketiga yaitu kurikulum berbentuk sekolah dan pendidikan umum. Pesantren memberlakukan kurikulum sekolah mengacu kepada pendidikan nasional yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional, sedangkan kurikulum madrasah mengacu pada pendidikan agama yang diberlakukan oleh Departemen Agama. Lalu yang keempat yaitu kurikulum berbentuk keterampilan dan kursus. Pesantren memberlakukan kurikulum yang berbentuk keterampilan dan kursus secara terencana dan terprogram melalui kegiatan ekstrakurikuler. Adapun kursus yang populer di pesantren adalah bahasa Inggris, komputer, setir mobil, reparasi sepeda motor, dan lain sebagainya. Ada 3 sistem pembelajaran yang dikembangkan di pesantren, yaitu yang pertama, sistem klasikal, yaitu dengan pembentukan kelas-kelas dan tingkatan klaster pembelajaran yang disesuaikan seperti pada sekolah dalam pendidikan formal. Lalu yang kedua yaitu sistem kursus atau tahasus. Pengajaran sistem kursus ini mengarah kepada terbentuknya santri-santri yang mandiri dalam menopang ilmu-ilmu agama yang mereka terima dari kiai melalui pengajaran sorogan dan bandongan. Lalu yang ketiga yaitu sistem pelatihan. Pola pelatihan ini dikembangkan untuk menumbuh kembangkan kemampuan praktis seperti pelatihan pertukangan, perkebunan, perikanan, manajemen koperasi, dan kerajinan-kerajinan yang mendukung terciptanya kemandirian integritas. Lalu pembahasan yang kedua yaitu mengenai pengembangan kurikulum PAI di sekolah umum. Adapun aspek-aspek kurikulum PAI di sekolah yaitu kurikulum PAI di sekolah terdiri atas beberapa aspek, yaitu aspek Al-Quran hadis, keimanan atau akidah, akhlak, fikih, dan aspek tarikh atau sejarah Islam. Adapun perkembangan kurikulum PAI di sekolah umum sejak masa kemerdekaan. Yang pertama, masa awal pasca kemerdekaan 1945, masih terencana pelajaran dan kurikulum sederhana. Lalu yang kedua, pada masa kurikulum 1951, bersifat ganda muka, pendidikan agama diberlakukan mulai dari SD sampai perguruan tinggi tetapi opsional. Lalu yang ketiga, masa Orde Lama. Posisi pendidikan agama disejajarkan dengan budi pekerti, bagian dari pendidikan cinta bangsa dan tanah air, masih dipengaruhi paham komunisme, konsep serta usaha tamah, konsep pancawardana. Lalu pada masa kurikulum 1968, posisi PAI tidak jelas sebagai pelajaran wajib atau opsi karena kedua tahap berlaku bersamaan. Lalu yang keenam yaitu pada masa kurikulum 1975,
Dasar akademik, konsep PSSI, berorientasi hasil, berprinsip efisien, efektif, satuan pelajar. Lalu yang selanjutnya yaitu pada masa kurikulum 1984. Lalu yang selanjutnya yaitu kurikulum 1984. Pada kurikulum ini menyederhanakan kurikulum 1975. Keterampilan proses dikenal dengan CBSA. Lalu kurikulum 1994 penuh dengan materi dan overlapping, dan suplemen kurikulum PAI tahun 1994. Lalu yang selanjutnya yaitu kurikulum 2004, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, dan kurikulum 2006, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP berorientasi mutu. Lalu pembahasan yang terakhir yaitu mengenai pengembangan kurikulum PAI di madrasah. Adapun 3 tuntutan dalam meningkatkan kualitas madrasah. Yang pertama yaitu menjadikan madrasah sebagai wahana untuk membina ruh dan praktik hidup keislaman. Lalu yang kedua yaitu memperkokoh keberadaan madrasah sehingga sederajat dengan sistem sekolah. Dan yang ketiga yaitu madrasah harus mampu merespon tuntutan masa depan guna mengantisipasi perkembangan iptek dan era globalisasi. Ada 10 pengembangan kurikulum PAI di madrasah, yaitu yang pertama, keimanan dan ketakwaan. Lalu yang kedua yaitu prinsip keyakinan dan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu prinsip berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. Lalu yang keempat yaitu prinsip keseimbangan antara etika, logika, estetika, dan kinestetika. Lalu yang keempat yaitu prinsip penguatan integritas nasional. Yang keenam, prinsip pengetahuan dan teknologi informasi. Lalu yang ketujuh yaitu prinsip pengembangan keterampilan hidup. Yang kedelapan yaitu prinsip pilar pendidikan. Yang kesembilan yaitu prinsip kontinuitas atau berkesinambungan. Dan yang kesepuluh yaitu prinsip belajar sepanjang hayat. Adapun kurikulum PAI di madrasah yaitu yang pertama, mata pelajaran agama dibagi ke dalam beberapa sub mata pelajaran, yaitu Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan ditambah dengan pelajaran bahasa Arab sejak MI hingga MA sehingga porsi mata pelajaran pendidikan agama Islam lebih banyak. Lalu yang kedua yaitu di madrasah peserta didiknya atau putri menggunakan jilbab dan peserta didik putra memakai celana panjang, dan banyak di madrasah swasta yang menggunakan peci. Lalu yang ketiga yaitu pengembangan institusional madrasah yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Sekarang ini sudah dilakukan banyak eksperimen mengenai pengembangan institusional madrasah. Salah satunya yang digagas oleh madrasah model yang diprakarsai oleh Kementerian Agama.